Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, saya akan lengkapi apa yang tadi terjadi di ruangan, di mana mungkin sebagian besar dari teman-teman media belum hadir tadi ya. Jadi, penekanannya adalah pertama adalah kenapa kami mesti ke Komnas HAM? Karena kami sudah bersurat sebanyak 3 kali dan tidak ada respon. Ini adalah sebuah public scrutiny, artinya kita berhak untuk melakukan komplain, aduan kepada komisi-komisi yang dibayar oleh uang pajak, oleh uang rakyat. Karena mereka ternyata tidak bekerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat. Kami para tokoh diperlakukan seperti ini. Bagaimana dengan rakyat yang biasa, yang mengadu karena ada sebuah kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kami juga ingin melakukan konfirmasi kepada Komnas HAM karena menurut yang kami tahu ya dari acara gelar perkara khusus bahwa Komnas HAM adalah salah satu dari lembaga yang diundang untuk hadir pada gelar perkara khusus, di mana kami berempat ya itu hadir sebagai saksi ahli dan kuasa hukum. Jadi kami tahu persis bahwa di dalam ruangan gelar perkara khusus itu ada Komnas HAM, dan kemudian ketika terbit surat penghentian penyidikan oleh Padeskrim, berarti Komnas HAM juga turut terlibat. Ini yang sangat kami sayangkan, karena 3 komisi yang sudah kami datangi, ya selain Komnas HAM, beberapa hari yang lalu kami sudah mendatangi Ombudsman dan kami sudah mendatangi Kompolnas, yang notabene adalah 3 lembaga yang dibayar oleh uang pajak rakyat, dan mereka seharusnya memiliki tupoksi untuk melindungi rakyat, kepentingan rakyat, dan mengawasi lembaga-lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Tetapi yang terjadi adalah bahwa seakan-akan lembaga-lembaga ini justru dikooptasi, diminta untuk berkomplot bersama dengan Joko Widodo. Ini yang sangat kami sayangkan. Sedangkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, RRT, Roy Rismontiva, sudah melakukan sebuah justifikasi berdasarkan scientific base bahwa ijazah memang tidak ada. Ijazah asli memang tidak ada, dan kalaupun ada, ijazah asli yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah ijazah yang tidak otentik ya. Dan ini laporan dari penelitian ini sudah kami putuskan untuk kami publikasi secara internasional dengan format buku, bukan dengan format jurnal. Sebab kalau dengan format jurnal, maka yang membaca hanya kalangan ilmiah saja. Kalau dengan format buku, maka rakyat seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh dunia bisa membaca, bisa mengakses. Kenapa kami lakukan itu? Supaya tidak terjadi lagi presiden buruk seperti ini, di mana ada pejabat publik yang menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya. Ini yang kami tekankan lagi tadi kepada Komnas HAM, karena Komnas HAM itu harus membela kepentingan. Karena apabila ada seseorang yang menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya, itu sudah pelanggaran HAM berat, selain sebuah tindak pidana. Itu yang tadi kami tekankan. Dan yang berikutnya lagi adalah komisi-komisi yang ada di pemerintah ini, supaya rakyat semua juga tahu, selain dibiayai, didanai gaji-gaji mereka dan fasilitas yang mereka terima dengan uang pajak rakyat, mereka itu punya akses langsung kepada presiden, karena mereka dipilih langsung, mereka dibawa langsung oleh presiden. Jadi kami harapkan adalah seperti yang tadi kami tekankan juga, bahwa komisioner ini yang digaji oleh kita punya akses langsung kepada presiden, sehingga diharapkan bahwa mereka nanti akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak sebagai presiden seperti rezim sebelumnya yang suka sekali melakukan kriminalisasi kepada para tokoh, kepada para aktivis, kepada orang-orang yang berani untuk bersikap, berani untuk bicara. Dan kami ini sama dengan Pak Bambang Tri dan Gus Nur juga, selain menjadi korban kriminalisasi, kami ini adalah whistleblower, ya, pembuka kebenaran yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh dipidanakan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disusul kepada Pak Michael Sinaga ya, sebagai salah satu terlapor dari pihak jurnalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.